tahu betul perjalanan Antok, walaupun saya tidak tahu 100%, saya tahu bagaimana Antok memulai dari hal yang kecil sampai diberkati sekarang ini. Ini loh, fase kemenangan ini. Sekalipun berkat itu konotasinya bukan secara materi aja ya. Tetapi mari kita masuk dalam fase kemenangan. Fase di mana kita memperoleh janji Tuhan, fase di mana kita memperoleh rencana Tuhan, fase di mana kita memperoleh kemenangan dari Tuhan. Kuncinya apa? Dari nanti belajar ya dari kejadian ini. Tidak ada satu kata pun dari Yusuf yang menghujat Tuhan. Tidak ada satu kata pun dari Yusuf yang bersungut-sungut. Tidak ada satu kata pun dari Yusuf yang menyalahkan orang lain. Nanti baca deh. Yusuf mengalir terus, mengikuti alurnya Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan izinkan baginya. Sampai dia dalam fase kemenangan. Pada saat raja bermimpi, tidak ada satupun yang bisa mengartikan. Sehingga juru minuman itu ingat akan Yusuf. Dan Yusuf dipanggil kembali. Bagaimana Yusuf masuk dalam fase kemenangan? Kuncinya apa? Kejadian 39 ayat 2. Yuk baca yuk nih. Kayaknya kamu suaminya hamba Tuhan juga deh. Sampai kayak Kejadian 39 ayat 2. Ayo baca bareng-bareng ya. Kejadian 39 ayat 2. Ayo. 1, udah dapat? 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuhan menyertai Yusuf sehingga membuat apa yang dikerjakannya berhasil. Halo. Perlunya kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Perlunya kehadiran Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Perlunya kehadiran Tuhan dalam setiap usaha kita. Perlunya kehadiran Tuhan dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Kuncinya itu. Kalau Tuhan gak menyertai kita, kita belur berbabak-babak. Bukan lagi babak belur, tapi belur berbabak-babak. Iya kan? Kalau Tuhan gak menyertai kita gimana? Apalah jadinya kita kalau Tuhan gak menyertai kita? Makanya jangan ngotot, jangan mau masuk dalam rencana sendiri, jangan mau maunya sendiri, tapi mari kita sama-sama mengikuti alurnya Tuhan, mengikuti jalan ceritanya Tuhan, mengikuti skenarionya Tuhan. Sekalipun ngeri tapi sedap. Yusuf memperoleh satu kemenangan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Dia dikasih meterai, cincin meterai sama rajanya. Sehingga dia menjadi tangan kanannya orang kedua di negeri itu. Saudara siap untuk menjadi orang kedua di wilayah, di area yang Tuhan berikan kepada saudara? Siap diproses lo ya. Siap diproses lo ya. Begitu siap diproses, amin ya. Saudara kalau memperoleh kemenangan, amin. Siap-siap diproses ya. Saya terlalu percaya Antok dengan Dewi diprosesnya udah kayak apaan. Bener nggak toh? Ya, sampai keluar minyak-minyak. Udah keluar darah, keluar minyak ya kan. Proses. Banyak orang nggak menyukai proses. Semuanya maunya instan. Prosesnya itu loh yang bikin kita ketir-ketir, yang membuat kita dikak-dikudek. Tapi Yusuf memperoleh kemenangan. Kejadian 39 ayat 21, ini ayat yang terakhir. Demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yes,
untuk kedua kalinya ya. Tuhan teguhkan firman Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan. Melimpahkan. Kalau melimpahkan itu berarti sampai luber. Sampai melebihi kapasitas yang sebenarnya saudara punya. Melimpahkan kasih karunia-Nya sehingga dia disayangi oleh banyak orang. Yang pertama, akibat penyertaan Tuhan membuat dia berhasil. Yang kedua, Tuhan membuat dia disayang oleh banyak orang. Dan gak cukup sampai di situ. Tuhan melimpahkan kasih karunia. Sehingga akhirnya Yusuf dipercaya untuk menghidupi, untuk memelihara, saya pakai kata memelihara, seluruh bangsa Israel saat itu. Sekali lagi, siap diberkati? Amin. Siap diproses? Amin. Aminnya besok aja ya. Antok sama Dewi sudah mengalami proses yang sedemikian. Saya sudah lama nggak pegang sosmed karena handphone saya, Facebook saya dibajak orang. Hati-hati ya kalau ada yang mengatasnamakan saya sekalian. Karena ada dari gereja yang bagian ngurus gereja itu di WA, akhirnya dia kena 1,5 juta. Satu lagi kena 40 juta. Jadi hati-hati, saya makanya sudah lama nggak pegang. Saya WA aja jarang pegang WA. Saya sudah kayak takut banget. Pernah saya dikirim foto mukanya saya, maaf, bodinya telanjang, di sampingnya Pak Darius. Astagfirullahaladzim. Anak-anak saya bilang, mami dilaporin aja, mami dilaporin, diperkarakan. Aduh, prosesnya panjang. Keluar maksudnya udahlah, kita mengampuni aja, siapa tahu kita mengampuni dia bertobat. Ya, kan? Jadi hati-hati dengan WA, jangan memberikan saya terlalu bodoh ya. Ada satu jemaat yang terikat pinjol, dia telepon saya, pinjolnya itu telepon saya dan saya iya aja, coba ibu foto, ya saya ikutin foto, pegang KTP, ternyata itu dipakai loh. Saya terlalu polos ketika apa gue ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati ini warning. Ini ada sudah kejadian loh, ini benar-benar loh. Jadi akhirnya aduh Tuhan. Makanya saya jarang pegang WA, pegang sosmed, saya jarang. Paling numpang dia handphonenya Pak Daniel saja. Ya. Nah, Yusuf begitu luar biasanya memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Seperti halnya Antok dan Dewi keluarga memperoleh kemenangan daripada Tuhan. Prosesnya bukan proses sebentar, prosesnya proses panjang. Saya terlalu percaya prosesnya panjang sekali, prosesnya luar biasa. Mungkin engkau sedang ditipu. Saya merasakan saya ada orang yang sedang dibaperin apa ya? Ya besok deh, nggak jadi. Besok deh, nggak jadi. Seperti itu. Engkau sedang mengalami itu dan please jangan kecewa. Karena ini Tuhan izinkan supaya engkau menyadari bahwa engkau perlu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Ada saatnya Tuhan bawa kita dalam diizinkan, bukan maunya Tuhan, diizinkan Tuhan dalam satu level yang tidak kita kehendaki. Tapi percayalah, ketika Tuhan izinkan itu, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan terus menyertai langkah kita. Tuhan sedang mempersiapkan satu rencana yang baik. Kembali lagi. Ada nih yang sepertinya engkau sudah hopeless, sudah nggak pengen lagi berdoa karena sepertinya doamu sudah nggak dijawab sama Tuhan. Tapi Tuhan sampaikan gitu. Justru itu melatih kesabaranmu, melatih ketaatanmu, melatih komitmenmu kepada Tuhan. Sampai akhirnya engkau akan melihat karya Tuhan yang besar. Satu titik kejenuhan sedang menghinggapimu. Kau harus keluar dari titik kejenuhan itu supaya rencana Tuhan terjadi atas hidup. Yes. Bapak, aku berhenti berbicara
Biarlah Allah Roh Kudus menjabarkan lebih jauh lagi dengan bahasa yang boleh kami mengerti. Kalau berkenan saya boleh berdoa buat Anto dengan Dewi. Boleh maju dulu di sini.